Sahabat teman peduli, saya Dik Doang. Saya berada di YouTube-nya Ayo Bantu. Dunia anak itu original ya. Bahasa yang lain adalah fitri. Bahasa yang lain juga adalah kemurnian. Bahasa yang lain adalah kanvas putih. Jadi kalau kita sudah mencoretnya salah, keliru, gagasannya tidak besar, konsepnya tidak jelas, ide-idenya nggak cemerlang, maka dia akan menjadi sesuatu yang semeraut gitu. Maka mulai dari akar atau biji, kita tanam, kita sirami, kita basuh dengan apapun yang kau miliki sebagai wawasan kebajikan, maka nanti pohon itu akan tumbuh meneduhkan dan bisa bermanfaat bagi orang lain karena memayungi bukan hanya dirinya. Saat hujan, tidak ada tetesan yang membasahi tubuh, tidak ada keringat yang turun ketika panas matahari menyengat. Jadi itulah kenapa saya suka dengan anak-anak, karena dia masih penuh dengan kemurnian gitu. Kadang-kadang kalau saya bersama dengan orang-orang yang dewasa ke atas gitu, dia hanya mengukur-ngukur aja. Kadang-kadang dia membanding-bandingkan. Tapi anak-anak ini benar-benar tulus. Saya suka dengan ketulusan. Kandang jurang doang itu adalah sejadahku yang lain di luar sejadah aku beribadah yang namanya sholat. Jadi itu langsung pengaplikasian di depan halaman rumah sendiri. Apa yang kuajarkan, kutanamkan di sana, kudidik di sana adalah tentang seni, keindahan. Saya percaya bahwa keindahan itu sangat purba sekali. Bahkan awalnya keindahan itu ada di surga, lalu terpercik jatuh menetes ke bumi. Bumi itu awalnya indah, lalu terkontaminasi oleh kehadiran manusia. Bahkan manusia menganggap dirinya Tuhan, turunlah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu sendiri. Saya tumbuh mungkin tidak beruntung ya, dengan kedua orang tua saya yang bekerja. Jadi cinta saya diberikan kepada kedua orang tua saya yang membebaskan dalam arti yang positif. Saya harus menggali dan mencari sendiri. Saya juga bukan anak yang pintar, bahkan bodoh. Teman-teman saya tahu itu. Saya malas belajar. Nggak ada yang saya suka di dalam dunia pendidikan. Makanya saya pingin ada kandang jurang doang, tempat berbagi, di mana mengisi ilmu yang bermanfaat dan berguna agar mereka tidak seperti saya. Dan kandang jurang doang itu adalah menjaga keseimbangan dari sekolah yang belajar melulu. Jadi kandang jurang doang itu tempat bermain. Siapa bilang bermain itu bukan belajar? Bahkan menurut saya, bermain itu adalah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah, dengan kecintaan. Walaupun kita tidak tahu ujungnya baik atau buruk. Makanya kita bersama saling menjalin antara bapak, kakak, ibu, ya, saudara-saudara, guru, ya, kita mengayomi gitu, kita jalan bersama gitu. Karena sejatinya tidak ada orang tua, yang ada adalah anak. Saya ini anak, ketika saya punya anak, maka saya disebut bapak. Sejatinya tidak ada bapaknya Nabi Adam, yang ada adalah anaknya cucu Adam. Jadi kata anak dan kata belajar, murid maksudnya ya, itu ada karena ada orang ingin belajar, yang belajar itu disebut murid, yang mengajarkan disebut guru gitu. Tapi sejatinya kita harus tetap belajar sampai mati. Ya aku ingatkanlah bahwa jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah bagian dari keimanan, ya, menjaga kebersihan. Lalu ujung-ujungnya kita bawa tentang ketuhanan. Agama tuh apa sih? Ribet banget deh. Saling berselisih. Ada sampah, kau melihatnya bukan sampah kamu. Lalu kau ambil dengan tangan kamu, kau letakkan di tempat yang baik. Itulah agama. Tapi apakah semua orang yang beragama mampu melakukan itu? Lebih dari itu. Ambil lagi sampah orang, dipungut lagi esok harinya. Lalu ketika mau dibuang, kita ajak dialog. Ini jangan-jangan bermanfaat nih. Nah itu yang disebut ihsan. Orang yang sudah mampu melihat manfaat, walaupun itu ada di tempat sampah gitu. Jadi sekali lagi, kandang jurang doang adalah tempat keseimbangan. Nggak usah musuhi pemerintah. Pemerintah emang begitu udah kurikulumnya. Maka ada peluang buat kita untuk menjaga keseimbangan. Seimbang itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Leluasa dalam bergerak akan melahirkan yang namanya kewajaran. Bukankah hari ini banyak orang-orang yang hidup tidak wajar? Maka di sanalah mereka belajar keseimbangan. Belajar apa?
Setiap rintik hujan yang turun dari langit, ketika dia turun menyentuh daun, daun itu tumbuh. Dalam ilmu marifat dikatakan sudah ada malaikat dalam setiap lainnya. Ada 7 malaikat. Malak, malik, bentuk jamaknya malaka, artinya utusan. Jadi kalau orang bercengkrama dengan tumbuhan, menjaganya, bersilaturahmi, walaupun tanpa kata, dia bermunajat, maka doa-doanya akan lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam apalagi merusak. Surga itu jannah, jannah itu taman yang indah. Gimana kita ingin surga yang indah kalau kita tidak menjaga lingkungan, termasuk anak-anak, termasuk kemurnian cinta itu sendiri. Aku sih melihat wajah Allah dalam setiap anaknya. Tidak melulu anak yatim, piatu, anak naungan, itu mah sudah jelas. Arwaital ladzi yukadzibudin fajalikal ladzi yad'ul yatim. Tapi pada dasarnya mereka yang berada di jalan bukanlah anak jalanan, tapi mereka anak ibunya yang ditinggalkan di jalan. Karena semua anak pasti terlahir dari rahim ibunya. Jalanan tak berahim dan takkan melahirkan anak di jalan. Tanamkanlah cinta bukan baca apalagi matematika, yang tidak diajarkan ibunya ketika mereka ke dunia. Yang kurang itu adalah kasih sayang ya. Rahman Rahim, sifat awal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Rahman Rahim, Malik, raja di raja. Setiap orang tuh pemimpin, paling tidak memimpin dirinya. Ya Kudus, kita ini suci awalnya, tapi mengotori. Barang siapa sahabatku di sini, teman-teman kepedulian ya, hidupnya susah banget. Banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam. Itu jangan-jangan tubuhnya kotor, jiwanya keruh. Maka tidak ada ikhtiar yang lebih baik kecuali kita memperbaiki ibadah kita. Kembali murni seperti bayi, seperti anak-anak. Gak bisa makan, disuapin, gak bisa jalan, digendong. Gak bisa buang kotorannya, dicebokin. Tiba-tiba kau membesar, mengotori dirimu, tadinya abu-abu, sekarang jadi hitam buang. Lalu ya salam. Sejahterakanlah hidupmu dimanapun kamu tinggal, maka terjadilah keselamatan dan seterusnya. Sahabat, koreksi aku. Aku ingin menjadi kekasih Allah. Aku keluar dari dunia entertain yang kontraknya ratusan juta miliar. Aku menjadi seorang guru. Guru gajinya berapa? Mending kalau digaji. Saya ini pendiri sekolah gratis. Guru dan artis itu beda. Kalau artis itu, kalau orang-orangnya udah kumpul, penontonnya udah banyak, dia baru muncul. Tapi guru, murid belum datang, saya adalah orang yang paling awal membuka pintu itu. Saya digugu dan ditiru. Saya dipercaya dan menjadi teladan. Saya tidak ingin dikenang sebagai apapun. Karena saya melakukannya dengan cinta. Cinta itu siap dibebani, menyayangi, melindungi, memberi harapan tanpa pernah berharap. Dan cinta itu kelak akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Kalau saya masih punya harapan terhadap anak-anak yang saya didik, tandanya tidak dengan cinta saya merawat mereka. Orang-orang yang menikah karena cinta berujung perceraian, apakah itu cinta kalau ujungnya adalah amarah yang melahirkan dendam? Tidak, saya tidak punya harapan sama sekali. Allahus Somad. Saya hanya tergantung dan berharap kepada Allah saja. Saya ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan cara merawat mereka. Apa mulianya dik doang kalau tidak merawat mereka semua? Terus apakah saya yang merawat mereka? Tidak juga. La wala quwata illa billah. Aku menutup wajahku sendiri tidak mampu. Lihat, kupingku masih kelihatan. Kututup kupingku, muka aku terbuka lebar. Bagaimana aku bisa menutupi semua dengan kedua tanganku yang kecil dan mungil? Tidak. Maka, ya Allah, jadikanlah aku kendaraanmu, perjalankanlah aku seperti kamu, apa yang kamu suka. Karena aku percaya kalau aku jadi kekasihmu, segala sesuatu jadi mudah. Favorit gue, salah satu favorit gue. Selain emang gue pecinta binatang, dalam waktu dekat akan segera ngerilis. Welcome to Jakarta. Motor di atas piano, you know right? Opal multi platform media mampir.
Hai Opal Gengs, kembali lagi di New In News.